di pertemuan yang ketujuh ini kita akan membahas tentang topik analisis kelayakan ya, yang meliputi beberapa aspek ya, diantaranya teknis, finansial, dan SDM. Oke, sebentar. Baik, tujuan pembelajaran dari pertemuan yang ketujuh ini ya, ada 3 di sini ya. Yang pertama, bagaimana kita bisa memahami konsep kelayakan usaha yang meliputi beberapa aspek ya. Jadi kalau kita lihat di sini ya, dilanjutkan dengan tujuan yang kedua yaitu melakukan analisis. Aspek tadi meliputi apa saja? Ada aspek teknis ya. Ini saya ganti dulu warnanya, maaf nih. Ya, ada aspek teknis ya, kemudian finansial dan SDM. Sebetulnya ada yang lain ya, diantaranya misalnya aspek pasar ya, pasar, kemudian ada juga legal ya, hukum. Oke ya. Nah, untuk aspek pasar itu sudah kita bahas ya, kita singgung ketika membahas topik survei pasar kemarin ya, sebelumnya. Nah, kemudian aspek legal nanti akan dibahas secara terpisah ya, meskipun ini sebetulnya di luar kompetensi dari teknik keteknikan ya, maupun ilmu teknik. Tetapi nanti ini akan kita singgung ya, seperlunya lah gitu. Baik. Nah, untuk tujuan yang ketiga adalah menilai kelayakan ide bisnis yang nanti teman-teman usulkan ya untuk menjadi proposal dari PKMK ini ya, program kreativitas mahasiswa. Nah, ini nanti kita harus bisa menilai ya atau mengakses apakah ide bisnis ya yang nanti dituangkan dalam proposal itu ya dapat diimplementasikan ya atau memenuhi kriteria layak gitu ya atau visible gitu ya. Nah, atau tidak gitu. Tidak layak gitu. Ya, jadi dari pertimbangan dengan melihat kriteria atau indikator ya, baik secara teknis ya, secara finansial dan secara SDM juga nanti termasuk pasar dan legal, itu nanti kita harus bisa menilai ya aspek kelayakan dari sebuah ide bisnis gitu ya, atau secara umum sebuah proposal bisnis ya. Ya kadang biasa disebut juga sebagai business plan ya, business plan, rencana usaha atau rencana bisnis gitu. Baik ya. Jadi pengertian dari analisis kelayakan usaha ya atau definisi dari analisis kelayakan usaha ini ya pertama adalah kita di dalam analisis itu ya itu mencakup proses evaluasi ya. Jadi mengevaluasi suatu ide bisnis ya secara komprehensif atau menyeluruh. Tadi ada beberapa aspek tadi ya. Nah, selain mengevaluasi ya tentunya ada judgement ya. Ada judgement, ada conclusion, ada kesimpulan terkait dengan layak tidaknya ide bisnis itu diimplementasi gitu ya. Nah, kemudian aspek yang dievaluasi ya dari sebuah ide bisnis itu meliputi beberapa aspek tadi ya, sudah disinggung. Jadi ada pasar, teknis, keuangan, hukum, SDM gitu ya. Bahkan sebetulnya ini bisa lebih dari itu ya. Jadi kalau teman-teman pernah mendengar istilah PESTEL ya, ada yang menulisnya begini ya, PESTEL. Ya. Nah, itu adalah aspek politikalnya gitu ya. Aspek di sini ekonomik ya, lebih ke ekonomik. Aspek ekonomik. Kemudian social ya, S itu social. Kemudian T-nya itu technological ya. L-nya legal ya. Nah, kemudian yang terakhir ini adalah ecological ya. Gitu. Nah, ini mirip-mirip lah sebetulnya. Ya, meskipun ini mungkin lebih lengkap ya karena ada aspek ecologicalnya ini. Ada sosial juga gitu ya. Nah, tetapi secara core atau main aspeknya ya mungkin ini ya yang terutama sekali gitu. Nah, karena kita kemarin sudah membahas konsep triple bottom line ya, ada SBMC juga, maka nanti perlu dipertimbangkan secara lebih komprehensif lagi ya. Jadi semua aspek harusnya di-consider ya. Jadi tadi yang misalnya dengan framework PESTEL gitu ya, dimasukkan atau di framework SBMC ya, ada aspek eco benefits, kemudian ada social benefits gitu ya, dimasukkan di situ. Semakin bagus gitu. Jadi prinsip sustainability-nya tetap dipegang gitu ya, sustainability-nya. Oke. Nah, tetapi dalam pertemuan kali ini kita akan fokus pada tiga aspek saja, teknis, finansial, dan SDM. Yang pasar sudah pernah kita bahas, yang legal nanti akan dibahas secara terpisah gitu. Oke. Kita mulai dari aspek yang pertama itu teknis ya. Di aspek teknis ini ya kita akan melakukan penilaian ya terhadap
kesiapan teknologi ya atau technological readiness ya dari suatu ide bisnis ya. Dan juga proses operasionalnya gitu ya. Jadi kalau misalnya di sini kita ambil contoh ya, idenya itu adalah sistem penghemat energi kereta listrik gitu ya. Nah ini tentunya kita harus menilai ya kesiapan teknologinya ya, apakah sudah ada, bisa diakses atau tidak gitu ya, atau jadi ada konsepnya nanti bisa buy, kalau kalau kita nggak bisa buat atau lebih murah kalau beli gitu ya, atau bisa kita make gitu ya. Ya, secara sederhana begitu ya, ini opsinya gitu. Opsinya beli atau buat sendiri. Nah nanti dicek tuh ya, misalnya faktor-faktor dari kesiapan teknologi dan proses operasional itu misalnya pertama dari desain produknya ya kan. Nah, desain produknya ini bagaimana tuh ya kan kalau memang bisa kalau kita misalnya tadi opsinya adalah make ya, membuat, apakah punya nggak teknologi untuk mendesain produknya gitu ya. Ya nanti juga harus dipertimbangkan aspek misalnya apa terkait dengan misalnya haki ya, hakinya gitu atau apa namanya itu hak ciptanya gitu ya. Ada nggak itu untuk desain yang kita ingin create ya, itu ada hubungannya sama kekayaan intelektual gitu ya. Jangan sampai itu melanggar gitu. Kalau itu betul-betul baru nanti harus segera patenkan kasaran gitu ya, dibuatkan hak untuk kita bisa mengklaim itu sebagai desain kita gitu ya. Tapi itu nanti jauh ya pada konteks proposal ini nggak usah dulu ke sana gitu ya. Dan nanti kan ketika sudah disetujui baru nanti dikembangkan ada project timnya sendiri gitu ya. Baru kita bicara tentang kekayaan intelektual gitu, hak kekayaan intelektual atau haki ya. Selanjutnya aspek dari teknis ini ya, misalnya di sini terkait dengan teknologinya, bagaimana teknologinya gitu ya, untuk terkait dengan misalnya prosesnya gitu ya, kemudian mesinerinya apa yang dibutuhkan gitu. Ya, apakah perlu fasilitas produksi tersendiri gitu ya. Misalnya tadi sistem penghemat energi kereta listrik ya, kalau nanti make gitu. Tapi kalau buy ya kita harus cek tuh teknologinya sistem penghemat energi itu seperti apa saja ya variannya gitu. Kemudian dari negara mana saja gitu, misalnya dari China gitu ya, atau dari Jerman gitu, misalnya atau dari Jepang gitu. Ya, nanti kan bisa di benchmark gitu. Kemudian dari sisi bahan baku juga sama ya, bahan bakunya apakah kalau kita buat ya make kita apakah tersedia di Indonesia misalnya atau harus impor ya, atau dia bisa apa namanya, jadi terkait dengan supply chain nanti ya, supply chain yang terutama di bagian procurement-nya atau apa namanya itu sourcing ya, sourcing dari materialnya. Nah kemudian kapasitas produksi, jadi kalau nanti make berarti kan ada fabrikasi di sini ya. Jadi kita memposisikan dia sebagai manufacturer berarti kan harus punya production facility atau pabriknya gitu kan. Nah nanti harus dipikirkan nih tentang kapasitas produksi gitu ya. Kalau nanti ini akan dijadikan apa namanya ya mass production nanti gitu, arahnya ke mass production gitu. Meskipun nanti konsepnya tidak harus kemudian ini kan banyak ya, ada make to stock gitu ya, ada make to order gitu, ada assembly to order ya, ada apalagi itu ya, uh, engineer to order ya, kemudian ada design to order ya. Ini banyak lah aspek yang bisa ini nanti terkait dengan decoupling system ya dalam uh, apa production system ya, itu terkait juga sama supply chain ya. Nah, kemudian terkait dengan lokasi juga ya. Kalau nanti misalnya make itu bagaimana konsepnya untuk lokasi si fasilitas produksinya gitu ya. Apakah dia mendekati material ya, misalnya proximity-nya itu arahnya ke mendekati sumber material ya, material source-nya. Kemudian atau mendekati pasar ya, ini material source gitu ya. Kemudian market gitu ya. Atau mendekati aspek-aspek yang lainnya gitu ya. Ada terkait dengan misalnya apa ya? Ya mungkin secara geografi ya nanti bisa dipertimbangkan gitu. Nah ini aspek teknis ya yang utama yang perlu dipertimbangkan. Ya kita lanjut dulu ke aspek yang lainnya. Nah selanjutnya aspek yang kedua adalah aspek finansial ya. Jadi di sini sudah jelas sekali ya. Ini berhubungan dengan keuangan ya. Nah di sini tujuannya adalah ya kita melakukan analisis untuk menilai kemampuan bisnis dalam menghasilkan keuntungan dan arus kas positif gitu ya. Nah, jadi di sini sudah kalau bicara ini berarti kan profitabilitas ya. Jadi profitability ya dari ide bisnis tadi ya. Gitu.
Nah, di situ banyak kriteria atau indikator ya yang bisa menunjukkan suatu ide bisnis itu dia profitable atau tidak ya. Nanti bisa dibandingkan misalnya biaya investasi ya dengan kemudian biaya operasionalnya gitu ya. Ini biasanya disebutnya CAPEX gitu ya. Capital expenditure, kemudian ada OPEX gitu ya. Operational expenditure gitu ya. Atau operating expenditure. Nah, ini nanti lihat ini semua ada indikator ya. Rata-rata industri biasanya punya indikator ya untuk sebuah bisnis itu bagus apa tidak gitu ya. Feasible atau tidak gitu. Nah, kemudian ada komponen pendapatan gitu ya. Nanti revenue streams ini kan sudah kita pelajari ketika membahas BMC ya ataupun SBMC ya. Jadi ada komponen, kalau teman-teman masih ingat ya, di blok yang nomor berapa tuh ya. Kalau dari sisi kanan kita mulainya kan ada revenue streams ya. Itu mungkin blok nomor 4 ya kalau nggak salah nih. Kemudian kalau pakai konsep BMC ya ini nomor 4 yang biaya itu masuk di yang 9 ya, blok-blok yang 9. Jadi cost structure gitu. Nah, jadi si BMC pun mencakup. Jadi kalau saya review sedikit ya, tadi yang aspek teknis pun di SBMC ada ya. Ya nggak, aspek teknis tadi tuh yang ada di blok berapa tuh? Kalau teknis berarti kan terkait sama key resource gitu ya, key resources. Kemudian ada terkait dengan key activities gitu ya di situ. Kemudian juga bisa menyambung dengan key partners gitu ya, supplier dan sebagainya. Oke ya, kembali ke sini. Nah, jadi komponen dari analisis finansial itu ya intinya sebetulnya kan profit, dari rumus saja profitability itu kan dari profit ya. Profit sama dengan revenue dikurangi dengan cost kan gitu ya. Jadi yang dibahas ini garis besarnya dari rumus ini gitu ya. Jadi biaya itu cost gitu ya, kemudian pendapatan revenue. Ada lagi indikator misalnya BEP ya, break even point. Ya kan? Nah, ini titik impas ya. Kalau bahasa Indonesia titik impas. Jadi biasanya ini diekspresikan ya, dinyatakan dalam bentuk bisa rupiah ya, nominal uang ya, currency lah atau moneter lah. Jadi misalnya kalau dolar gitu ya, dalam dolar atau dalam bentuk unit gitu ya, unit gitu. Jadi pada nilai berapa ya sebuah rencana bisnis itu dikatakan impas. Misalnya nilai ini kaitannya dengan misalnya apa ya, biaya dan atau biaya biasa equal dengan harga gitu ya. Gitu. Misalnya kalau tadi si sistem penghemat energi tadi ya, itu misalnya harganya 100 juta misal gitu ya, 100 juta. Ya kan? Nah, itu nanti BEP-nya itu pada bisa dalam bentuk berapa unit yang dihasilkan ya. Jadi nanti kita perlu memproduksi atau ya kalau make tadi pilihannya ya, pada tingkat berapa unit. Misalnya kita buat dan nanti harus dijual tentunya ya, misalnya sejumlah 1000 unit gitu. Nah, artinya kalau kita bisa berhasil menjual 1000 unit ya, maka itu titik impas, artinya tidak untung dan tidak rugi. Jadi di sininya profitnya 0 ya, kalau di rumus ini nih profitnya 0, berarti 0 sama dengan revenue dikurangi cost atau cost sama dengan revenue gitu ya. Jadi pada titik ini tidak rugi dan juga tidak untung gitu. Ya, tidak rugi dan tidak untung. Alias titik impas gitu. Ya. Ini secara unitnya. Nah, kalau di nilai secara rupiah ya, nah berapa nih? Ya tinggal dikalikan ya. Misalnya kalau ini per unit harganya 100 juta per unit gitu. Ya. Dan 1000 unit berarti kan dikalikan aja secara rupiahnya berarti berapa nih? Ya kan? 100 miliar gitu kan ya. Jadi pada saat misalnya pendapatan sebesar 100 miliar, maka ini sudah mencapai titik impas. Artinya tidak rugi dan tidak untung gitu ya. Berarti kalau kita ingin untung, logikanya kan sederhana ya. Kita naikkan pendapatan. Jadi kalau sudah lewat dari 100 miliar ya, ini nanti bisa dicek juga ya pada tahun keberapa ya. Pada tahun keberapa kita bisa dapat 100 miliar dan pada tahun berarti setelahnya nanti kita bisa untung. Misalnya ya, kalau ini si pabrik ini menghasilkan 1000 unit ya, menghasilkan 100 miliar itu setelah 5 tahun misalnya gitu ya. Jadi kita anggapnya seperti project ya, seperti project. Jadi si bisnis ini, si membuat sistem penghemat energi tadi ya, itu baru untung setelah 5 tahun kasarannya gitu ya. Oke. Nanti ada hubungannya dengan konsep payback period nih. Oke. Nanti ada rumusnya tersendiri lah ini ya, ada rumusnya.
Jadi atau misalnya secara unit ya, bisa aja tidak patokannya bukan ke 5 tahun. Nah, kalau kita bisa jual 1.000 unit itu, ini dengan asumsi ya, berarti kan kalau 5 tahun berarti 200 unit ya per tahunnya penjualannya. Tapi kalau kita bisa increase sales-nya itu sebanyak misalnya 2.000 unit per tahun, berarti kan hanya 2,5 tahun kan ya nggak? 2,5 tahun kita sudah bisa payback period nih. Nanti ini kaitannya sama ini sama ya, mirip ya tadi payback period nih. Nah, tapi secara nilainya sama tetap 100M. Nah, 100M-nya ini kita bisa capai 5 tahun atau 2,5 tahun tadi. Ya tergantung kita bisa mampu menjual si 1.000 unitnya dalam berapa lama. Ya, kalau 2,5 tahun berarti 100M bisa didapat selama 2,5 tahun gitu ya. Itu konsep BEP. Break even point. Nah, kemudian ada konsep NPV gitu ya, net present value. Intinya adalah nilai sekarang bersih gitu ya. Jadi ini saya jelaskan sekarang apa nanti ya sebentar. Ini bayangannya gini deh, kalau misalnya kita kalau dibikin diagram gini ya. Mungkin yang belajar ekonomi teknik ya dulu masih ingat. Jadi ini tuh biasa initial investment nih. Kita masukin misalnya taruh 1M gitu ya. Jangan 1M deh. Ya misalnya 100M ya, tadi kan kaitannya sama yang contoh di atas nih. 100M misal gitu ya. Misal 100M kita masukkan gitu ya di tahun ke-0, artinya di awal pertama bisnis dijalankan. Kalau ini diimplementasi ya, ide bisnisnya diimplementasi, ini keluar uang ini. Tapi kalau di proposal ini kan hanya sekedar abstrak saja ya, namanya planning kan nggak masalah. Nah nanti anggaplah setelah 5 tahun ya, ini 0, 1, 2, 3, 4, 5 gitu ya, di sini 5. Tahun kelima, nah tahun kelima itu kita bisa, ini kan uang yang keluar ya, out nih, cash out gitu. Cash out artinya initial investment ya, atau initial capital, modal awal yang kita tanamkan, investasikan untuk bisnis membuat sistem penghemat energi listrik itu sebesar 100M gitu ya. Nah kemudian nanti kan ada cash in itu biasanya dalam bentuk ke atas ya, nah ke atas gitu ya, bisa bertahun, annuity lah ya. Nah itu dalam 5 kali nih ya, misalnya kita dapatnya misal ya berapa ya, ya taruhlah 20M gitu per tahun gitu ya, 20M gitu ya, 20M dan kan gitu ya kan. Nah jadi nanti bisa seperti ini, bisa aja nanti di ujungnya terserah, nanti kita lihat apakah apa namanya, tapi biasanya kan ada annuity ya, jadi ada apa, uang yang masuk, tapi kan di sini pun ada uang yang keluar, pasti ada biaya ya, jadi ada biaya juga yang keluar nih, cash out-nya ada lagi ya, biaya-biaya operasional ya kebanyakan. Ini kan capex nih di sini ya, di sininya opex nih ya, yang tadi operasional gitu. Nah si net present value itu dia sebenarnya selisih ya. Jadi yang ke atas ini dikurangi sama yang ke bawah, ini kan nilainya belum tentu sama ya, bahkan biasanya berbeda. Dan logikanya kalau pengen untung berarti kan ini harus lebih kecil ya, yang bawah itu ini kan cost ya, yang bawah cost, yang atas tuh revenue gitu. Nah selisihnya itu kan sebetulnya ya bisa dibilang profit ya, profit tahunan gitu, berapa. Nah nilai selisihnya itu ya, misalnya kalau ini jangan 20 ya, jangan 20, ini 30 lah. 30 gitu ya, 30. Nah ini di bawahnya 20, berarti kan ada untungnya 10 gitu ya. Nah masing-masing nilai 10 tadi ditarik ke nilai sekarang ke 0. Kenapa? Karena akan dibandingkan dengan si initial investment yang 100M ini ya. Jadi ditarik nilainya semuanya ya, yang 30 kurangi 20 kan 10, yang 10 itu ke depan gitu ya. Gitu. Ya kalau gitu Pak rugi dong, iya ya, kalau 10 mah rugi pasti kan. Jadi kalau 10 aja kali 5, 50 ya kan. Terus kenapa Pak nggak langsung dijumlahkan aja, bisa 10 tambah 10 tambah 10 tambah 10 jadi 50 kan, ya kan. Nah ini 50 itu sebetulnya bisa ya secara kasar kita nilai begitu ya. Jadi 50 aja itu sudah rugi ya, apalagi kalau ditarik ke depan itu kan ada konsep, nanti ada discount rate ya, atau time value of money gitu ya, time value of money. Jadi harga waktu dari uang gitu, nilai waktu dari uang. Ya kan konsep dasarnya adalah nilai uang sekarang itu lebih tinggi dari nilai uang yang sama ya. Misalnya 100.000 rupiah hari ini itu lebih berharga daripada 100.000 rupiah akhir tahun nanti ya kan. Gitu kan. Jadi ada terdiskon, nilai uang itu terdiskon ya. Nilai intrinsik uang itu terdiskon. Terpotong gitu ya, terkurangi gitu. Itu makanya nanti ada konsep discounted rate gitu ya. Atau discount rate lah, nilai diskonto gitu. Ya, jadi kalau dijumlahkan langsung saja 20M kali 10M kali 5, 50M itu kan itu nggak bisa. Jadi 50M itu akan masing-masing 10 itu nilainya akan berkurang di sini. Misalnya di 9M kurang gitu ya.
semakin jauh nilainya ketika ditarik ke depan, maka nilainya semakin turun ya, terdiskon lebih besar gitu. Oke, ini memang harus secara terpisah ini dijelaskannya. Oke, tapi itu gambaran dasarnya ya. Jadi kalau pingin ini kasarannya untung ya, berarti kan jangan 10M nih nilai kas bersihnya ya. Misalnya 30, misalnya per tahunnya, atau 20 aja kan, 20 kali 5, 100 ya. Itu kan nanti terdiskon, jadi pasti lebih kecil dari 100M. Jadi jangan, ya misalnya 25 gitu ya. 25, itu pun nanti untungnya mungkin kecil ya, kalau 25M selisih kas ya, masuk dan keluarnya itu cuma 20M, 25M maaf ya. Itu pun boleh jadi secara keuntungan mungkin kecil gitu ya. Ya. Baik, kemudian ada konsep ROI ya, ROI gitu. Return on investment. Nah, ini tingkat pengembalian investasi atau modal gitu. Jadi ini kalau dihitung contohnya tadi ya, kalau misalnya tadi itu ya anggaplah gitu ya, kita bisa dapatnya itu di atas 100M gitu ya. Kan kalau 100M yang kita dapatkan nilai apa namanya, net present value-nya itu ya. Ini sorry, kalau NPV tadi saya belum ceritakan ya. Kalau NPV-nya itu sama dengan 0 ya, sama dengan 0, berarti kan di titik ini itu nanti nilainya sama 100M juga, berarti kan bisnis ini impas ya, tidak untung tidak rugi. Jadi kalau NPV, saya kesepit di sini ya, sini aja lah, NPV sama dengan 0, berarti kan ini tidak untung tidak rugi ya. Tapi kan semua bisnis pengennya untung, jadi NPV itu harus lebih besar dari 0. Bahkan lebih besar dari 0 itu nolnya harus di sini harus besar nilainya gitu ya. Gitu, misalnya bukan cuman taruhlah 1 juta gitu, bukan ya. Boleh kalau sudah mainannya MM-an kan. Ya kan harus besar di sini nilainya. Nah, apalagi jangan sampai NPV-nya kurang dari 0 gitu ya. Negatif artinya ya bisnis itu rugi, ya kan? Tidak layak nanti kan. Di sini aja ini sudah ya nanti taste-nya, seleranya bagaimana ya? Nggak mungkin lah masa bisnis mau impasnya harusnya untung gitu. Oke ya. Nah, kalau untuk ROI-nya ya, jadi kalau sudah ketahuan misalnya ya, taruhlah dari sisi NPV itu kita ketemu misalnya nilainya adalah misalnya ya, contoh di situ adalah 20M gitu ya contoh. 20M. Jadi kalau NPV-nya adalah sebesar 20M ya, ini kalau di ROI kan kita cari ROI-nya. ROI-nya berarti kan sama dengan nilai NPV ini ya, 20M dibagi dengan initial investment atau biaya awal investasi, biaya modal. Jadi kalau di situ adalah 100M, ya itu sama dengan berapa? 20% berarti ya, 20% gitu. Nah, nilai 20% ini nanti nilai gitu ya, dijudge apakah itu bagus atau tidak gitu ya, layak atau tidak gitu. Nanti ada indikatornya, biasanya dasar pertimbangannya adalah rata-rata industri ya, rata-rata industri gitu. Atau bisa juga misalnya ke bunga deposito perbankan. Jadi kalau uang 100M itu ditaruh di bank ya, itu menghasilkan misalnya taruhlah dengan bunga 8% gitu ya, misalnya per tahun. Ya kan? Nah, ini kita bisa menghasilkan misalnya 20%, kalau ini kan 5 tahun ya berarti kan. Ya kalau 5 tahun berarti misalnya dibagi 5 ya, 20% bagi 5 berarti kan berapa tuh? Ya kan? 4%. Nah, ini kurang dari bunga bank ya, bunga deposito misalnya gitu, misal ya. Maka ini tidak menguntungkan. Ya, misal gitu. Tapi kalau di apa namanya, dibandingkan dengan rata-rata industri gitu ya, misal gitu, ini menguntungkan tidak gitu. Makanya ini sebisa mungkin ROI-nya itu ya ini berarti kan kalau 20% berarti kan dalam 5 tahun ya, dalam 5 tahun. Nah, ini harusnya dalam hitungannya dalam setahun, berarti kan 4% ya. Ini 4% berarti kecil gitu. Oke. Biasanya sih 2 digit ya, di atas 20% sudah bagus biasanya. Ya, ROI-nya itu. Baik, nah kemudian ada payback period tadi terkait dengan ini nih, yang tadi sudah dicontohkan ya, di atas nih. Ya, sudah dijelaskan jadi tidak usah dibahas lagi. Oke, ini tadi contoh bisa terkait dengan aplikasi ya, si ide bisnisnya, bisa juga tadi yang awal kita singgung tentang sistem penghemat energi kereta listrik ya. Oke. Nah, lanjut ke aspek yang ketiga yaitu aspek SDM ya, sumber daya manusia. Nah, ini kita nanti dalam rencana bisnis itu akan dilakukan analisis ya terkait dengan kompetensi apa yang dibutuhkan ya dari SDM ya, tenaga kerja
Jika kita ingin misalnya membuat sistem penghemat energi, dia harus punya kompetensi apa? Apakah perlu sertifikasi gitu ya, pengalaman kerja dan sebagainya misal ya. Kalau itu kita buat ya, jadi opsinya adalah make ya, membuat manufacturing-nya gitu. Atau juga terkait dengan jumlahnya ya. Ini kualitas lebih ke kualitas SDM, ini ke kuantitasnya gitu, jumlahnya berapa orang gitu ya. Nanti spesialisasinya seperti apa gitu ya. Ini ada di struktur tim ya, ada spesialisasi. Pembagian dari apa namanya? Pekerjaannya gitu ya. Nah, jadi aspek utama yang perlu dipertimbangkan dalam analisis terkait dengan sumber daya manusia adalah tadi ya keterampilannya ya terkait dengan sama kompetensi, pembagian peran ya, kapasitas manajerialnya ya kan, rencana pengembangan SDM-nya ya, career path and planning gitu ya misalnya. Gitu. Nah, oleh karena itu di awal saja ya dari awal kita apa namanya mendevelop proposal PKMK ini ya, harus dari awal kita pikirkan tentang apa? Kompetensi dari SDM yang akan apa namanya menjalankan bisnis sesuai proposal tadi ya. Ya. Karena kompetensinya itu multidisipliner ya, maka perlu ada kolaborasi misalnya dari mahasiswa teknik elektro ya, teknik informatika gitu, teknik industri, selain dari teknik perkeretaapian sendiri gitu ya. Jadi tidak hanya dari TP saja nih gitu. Ya, bahkan perlu dari ekonomi, manajemen ya, ekonominya juga mungkin banyak ke akuntansi gitu. Ya kan? Nah, seperti itu ya. Jadi ini critical point itu ada di kolaborasi. Ya, ini harus dari sekarang sudah dipikirkan ya bagaimana struktur tim dari PKMK ini ya itu multidisipliner gitu. Oke ya. Jadi 3 aspek yang tadi kita fokusi itu ya. Nah, ini harus saling terkait ya. Jadi interrelated ini, interrelated, intertwined gitu ya. Saling terjalin ya, berhubungan erat sehingga harus di apa namanya? Dilihat ya sebagai 3 aspek yang tidak bisa dipisahkan gitu. Ya. Baik, jadi untuk aspek teknis itu intinya adalah pertanyaan kuncinya adalah apakah teknologi layak diterapkan ya. Nah, nanti indikator keberhasilannya ya atau critical success factor-nya ya atau bisa juga disebut sebagai kriteria ya. Evaluasinya adalah dari sisi efisiensi gitu kan, keandalannya bagaimana. Kalau tadi sistem penghemat energi ya dia menghemat berapa persen gitu ya. Kalau aplikasi digital mungkin nanti ada user acceptance test gitu ya. UAT-nya gitu ya kalau aplikasi-aplikasi gitu ya, misal. Oke, kemudian secara finansial apakah profitable tidak, menguntungkan tidak, tadi ya sudah dengan indikator NPV, ROI, BEP, payback period gitu ya. Kemudian dari sisi SDM apakah tim mampu nih kalau nanti menjalankan atau mengimplementasikan rencana bisnis tadi gitu ya. Dari sisi kompetensinya gitu ya, dari sisi tadi strukturnya gitu ya dan sebagainya. Kemudian apakah mewakili apa namanya? Tadi multidisipliner, aspek multidisiplinernya karena tadi dibutuhkan berbagai kompetensi lintas disiplin ya. Jadi perlu ada nanti kolaborasi gitu di situ. Ya, efektivitasnya tentunya dengan managerial skills ya. Managerial skills itu harus dimiliki oleh tim yang akan mengimplementasikan ide bisnis tersebut. Oke ya, nah ini contoh lagi ya, misalnya dengan idenya sistem monitoring kereta IoT ya berbasis IoT. Ya, ini contohnya seperti ini ya. Nah, ini nanti adalah harus ada hasil analisis ya dari setiap aspek itu, apakah secara teknis layak gitu ya, secara finansial layak tidak ya, nanti ada kriteria-kriterianya harus terpenuhi gitu ya. SDM-nya layak apa tidak gitu ya. Nah, ini harus sampai kepada assessment akhir ya dari rencana bisnis tadi. Oke ya. Jadi intinya adalah analisis kelayakan usaha itu adalah untuk memastikan sebuah ide bisnis itu apakah realistis atau tidak, ya kan? Apakah implementatif atau tidak, gitu ya. Kemudian realistis dan tidaknya ya, implementatif atau tidaknya itu berdasarkan komponen atau aspek meliputi teknis, finansial, SDM ya. Ini harus saling terhubung gitu ya. Sehingga nanti jangan sampai dari satu sisi layak ya, dari sisi lainnya tidak layak. Jadi ini harus oke semuanya ya. Gitu ya. Nah, yang terakhir kelayakan dari semua aspek tadi ya, itu menjadi dasar logis ya atau dasar justifikasi ya, dasar pembenaran bahwa proposal yang kita ajukan itu memang proposal yang visible ya atau layak gitu ya untuk diimplementasi. Kalau nanti terkait dengan bisa ada pitching ya, ada kita butuh ada investor gitu ya untuk bisa
apa namanya, kita arahnya nanti ke buat startup ya, bisnis startup gitu. Nah ini harus sampai meyakinkan mereka nih, ya kan, bahwa bisnis tersebut logis gitu, ya. Makanya nanti investor tuh akan meriksa semua aspek tadi gitu ya. Atau kalau di kompetisi dari PKMK ini kan berarti kan ada jurinya kan gitu. Nah si jurinya nanti akan menilai gitu, ya kan, logis tidaknya ya. Oke, nah nanti kan akan dibandingkan dengan proposal-proposal yang lainnya dari kompetitor gitu. Oke ya, nah nanti coba diimplementasikan ya analisis kelayakan usaha ini pada ide bisnis yang menjadi apa tugas kelompok tadi ya, yang akan menjadi proposal PKMK untuk masing-masing kelompok ya. Sampai nanti dibuat dalam bentuk format tabel seperti tadi contoh ya, bahwa bisnis tersebut layak atau tidak ya, berdasarkan kriteria teknis, finansial, dan SDM atau indikator ya, atau indikator keberhasilan, key success factor gitu. Oke, demikian untuk uraian materinya. Nanti kita masuk ke diskusi dan tanya jawab ya, sekaligus presentasi progres dari drafting proposalnya.